Halo semuanya, perkenalkan aku nasi goreng, makanan enak yang baru saja disajikan di atas piring. Hidupku tenang dan damai. Sampai tiba-tiba ada makhluk raksasa bernama manusia yang melihatku dengan mata berbinar-binar. Waduh, kenapa mulutnya dibuka selebar ini? Belum sempat aku lari, hap! Aku langsung masuk ke dalam rongga merah muda yang hangat ini. Teman-teman, selamat datang di petualangan terbesar sekaligus terakhir dalam hidupku, perjalanan pencernaan. Jujur, masuk ke mulut itu pengalaman yang cukup bikin kaget. Begitu sampai, langsung ada alat penghancur raksasa bernama gigi yang bekerja dengan ganas. Krak, krak. Aduh, badanku jadi hancur lebur deh. Belum selesai kaget, tiba-tiba aku dibanjiri air liur. Besok kuyup nih aku. Ternyata air liur ini punya senjata rahasia bernama enzim betialin. Katanya sih dia mau mengubah bagian tubuhku yang berupa karbohidrat jadi gula biar enak diserap. Ya sudahlah, daripada sakit terus, aku ikut saja arus ini. Luncur ke bawah. Dan wush, aku meluncur masuk ke terowongan sempit bernama kerongkongan. Kalian tahu nggak? Di sini aku nggak jatuh bebas loh, tapi didorong-dorong sama dinding terowongannya yang terus meremas-remas. Gerakan ini bernama gerakan peristaltik, alias pesta pijat gratis sepanjang 25 cm. Lumayan sih, cuma agak bikin mual aja rasanya. Cuma butuh waktu 6 detik, tapi rasanya kayak naik wahana ekstrim di taman hiburan. Setelah terowongan panjang, aku sampai di ruangan besar berbentuk kantung, namanya lambung. Wah, ternyata ini tempat penginapanku selama 2-4 jam lamanya. Tapi hati-hati ya, di sini kondisinya agak ekstrim. Dinding ruangan ini terus bergerak memutar-mutar dan meremas badanku habis-habisan. Yang paling seram, ada cairan bernama asam klorida. Katanya sih buat membunuh kuman jahat yang ikut sama aku. Duh, untung aku nasi goreng higienis, jadi aman deh. Ditambah lagi ada teman bernama enzim pepsin yang lagi sibuk-sibuknya merobek-robek bagian protein di tubuhku. Akhirnya, setelah diperas dan dicampur, aku berubah wujud jadi bubur kental yang bau asam. Namanya Kimus. Cakep banget kan nama baruku? Perjalanan berlanjut ke tempat yang paling panjang, rumit, dan berliku-liku banget. Usus halus. Panjangnya bisa sampai 7 meter loh. Bayangin aja, sepanjang 4 mobil pickup yang disambung. Di bagian awal, ada 2 tamu istimewa yang datang menemuiku. Cairan empedu dari hati dan cairan pankreas. Cairan empedu ini tugasnya mengaduk-aduk lemak yang ada di tubuhku biar hancur. Sedangkan cairan pankreas itu pemecah segalanya. Karbohidrat, lemak, protein, habis semua dia urus. Nah, di sepanjang jalan ini, dinding usus halus punya rambut-rambut halus namanya villi. Tugas mereka adalah mencabut sari-sari makanan yang ada di tubuhku buat dikirim ke aliran darah dan disebar ke seluruh tubuh sebagai tenaga. Ibaratnya, aku dikupas habis isinya buat jadi tenaga main, belajar, dan lari-larian buat si manusia ini. Senang rasanya bisa berguna. Tapi, gak semua bagian aku bisa dipakai loh. Sisanya yang kasar dan gak berguna diteruskan ke usus besar. Di sini, gak ada lagi yang memecah-mecah. Malah, justru air yang ada di sisiku disedot habis sama dinding usus besar. Akibatnya, sisa tubuhku yang tadinya cair dan lembek perlahan-lahan jadi padat, kering, dan bentuknya berubah jadi kotoran. Ada teman baru nih, bakteri baik yang tinggal di sini. Katanya mereka lagi bikin vitamin K. Ada gunanya juga nih sisa-sisa aku. Nah, ini dia babak akhir petualanganku. Sisa tubuhku yang sudah jadi kotoran ini menumpuk di rektum sebagai tempat penyimpanan terakhir. Kalau sudah penuh, sinyal bahaya dikirim ke otak. Woi, buang aku dong! Dan akhirnya, plung, aku keluar lewat pintu belakang bernama anus. Petualangan panjangku selesai sudah. Dari nasi goreng enak, jadi tenaga buat tubuh, dan sisanya jadi kotoran. Intinya, perjalanan makanan itu luar biasa unik dan rumit ya. Jadi, jangan lupa makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, dan makan teratur ya teman-teman.
supaya perjalanan makanan di dalam tubuhmu berjalan lancar dan sehat. Sampai jumpa di petualangan makanan selanjutnya. Dadah!